Halo, selamat malam pemirsa. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Ya pemirsa, tradisi mudik saat Hari Raya Idul Fitri tampaknya tak bisa dipisahkan dari masyarakat Indonesia. Meski di tengah badai PHK dan efisiensi, mudik seolah menjadi kewajiban yang harus tetap dilaksanakan meski perekonomian lemah. Bahkan fenomena ormas meminta THR kepada perusahaan kian menjadi sorotan, terutama di tengah krisis pekerjaan. Sementara itu, kebijakan efisiensi juga berdampak pada kesiapan pelayanan transportasi antar moda di momen mudik tahun ini. Sejumlah armada transportasi umum dikurangi hingga ditiadakannya sejumlah program mudik gratis. Lantas bagaimana dampaknya bagi masyarakat? Malam ini saya Diandra Mukni akan membahasnya bersama sejumlah narasumber yang sudah hadir hanya di The Prime Show. Pakai tramnya kan mahal. Tadinya nyampe 350 kali 2 udah berapa? 700. Pulang pergi. Jadi minta tolong Pak ya, tolong ini ormas-ormas yang di Pasar Induk Cibitung ini diberesin Pak lah. Pasar Merah Putih difasilitasin untuk kita ya ngopi bersama walaupun di bulan puasa. Dilarang meminta dan memberi tunjangan hari raya pada siapapun dan dalih apapun. Ada tangisan, haru, pelukan, dan kesedihan yang mendalam. Selesai bekerja, hari ini selesai pula Sri Teks berdiri. Mudik di tengah efisiensi dan gelombang PHK tampaknya harus dilalui masyarakat Indonesia tahun ini. Problematika efisiensi di Indonesia saat ini menjadi momok yang mempengaruhi sendi-sendi kehidupan masyarakat Indonesia beberapa bulan terakhir ini. Beberapa buruh dan pekerja sudah mengalami dampak langsung dengan adanya pemutusan hubungan kerja. Lembaga pemerintahan pun juga terkena efisiensi yang sangat ketat. Daya beli masyarakat yang melemah serta beberapa dampak sosial ekonomi lainnya. Dengan begitu dahsyatnya dampak kebijakan efisiensi ini, hal ini setidaknya berdampak terhadap aktivitas ritual masyarakat kita yang kita kenal dengan mudik. Kesiapan pelayanan transportasi antar moda pada momen mudik Lebaran 2025 juga berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Sebab pemerintah menerapkan mode efisiensi anggaran sesuai dengan Impres nomor 1 tahun 2025 pada momen mudik kali ini. Sejumlah program mudik gratis ditiadakan. Reservasi jalan nasional pun tidak dilakukan, hanya perawatan dengan menutup lubang di jalan. Tak hanya itu, pada mudik tahun ini Ditjen Perhubungan Darat menyediakan 520 unit bus untuk 21.536 penumpang, serta 10 unit truk untuk mengangkut 300 sepeda motor. Jumlah itu lebih sedikit dibandingkan tahun lalu dengan kuota 700 bus untuk 30.088 penumpang, serta 300 truk untuk 900 unit sepeda motor. Ditjen Perhubungan Darat menyatakan anggaran program mudik gratis menurun menjadi 17 miliar rupiah dari tahun sebelumnya sebesar 20 miliar rupiah. Mudik motor gratis Motis menggunakan kapal laut Pelni pada Lebaran 2025 tidak tersedia. Efisiensi anggaran menjadi kendala untuk implementasi penyelenggaraan mudik Lebaran yang berkeselamatan. Mudik berkualitas berkeselamatan adalah mengurangi jumlah pemudik menggunakan sepeda motor karena 70 hingga 80% kecelakaan disebabkan oleh sepeda motor. Sementara diskon pesawat terbang dan diskon tarif tol 20% tidak bisa dinikmati pemudik yang tidak memiliki mobil dan tidak punya biaya untuk beli tiket pesawat terbang. Sementara mudik level masyarakat menengah ke bawah yang senantiasa menggunakan kereta api dan bus tidak mendapatkan diskon tarif. Pemirsa, beragam alat transportasi menjadi pilihan bagi para pemudik untuk bisa pulang ke kampung halaman. Di tengah efisiensi, sejumlah pemudik bahkan menggunakan bajai yang dinilai lebih hemat biaya. Lebaran atau Hari Raya Idul Fitri tak bisa dipisahkan dari tradisi mudik atau pulang ke kampung halaman. Segala daya dan upaya dilakukan demi bisa berkumpul bersama sanak keluarga di kampung halaman saat Lebaran tiba. Mulai dari rela bermacet-macetan hingga berjam-jam, antre di terminal, stasiun, bandara hingga pelabuhan.
Tak hanya itu, para pemudik juga rela menyusuri puluhan hingga ratusan kilometer dengan kendaraan roda 2. Bahkan yang unik ada di antara mereka yang mudik menggunakan kendaraan yang tak umum digunakan. Semua demi mudik. Sementara yang dilakukan sepasang suami istri Suhadi dan Juroh, warga asal Balapulang, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, yang mudik menggunakan bajai. Mereka berangkat dari Kemayoran, Jakarta pada Rabu malam dan sampai di jalur Pantura Brebes, Jawa Tengah pada Kamis pagi. Menempuh jarak hingga ratusan kilometer, mereka menyebut sudah 3 kali beristirahat demi menjaga kondisi fisik. Pasutri ini mudik dengan bajai demi menghemat biaya. Ya karena lebih istilahnya ekonomis lah, kalau pakai tram kan lebih mahal. Tadinya nyampe 350, kali 2 udah berapa, 700, pulang pergi. Kalau kita kan paling ya modal 200.000 buat bensin, udah nyampe. Ya ada lebih lah, bedanya jauh. Selain menjaga kondisi fisik, Suhadi yang mengendarai bajai juga sekaligus memastikan komponen kendaraan agar nyaman dikendarai. Untuk membahas hal ini lebih lanjut, pemirsa, sudah bergabung bersama kami Mbak Devi Rahmawati, pengamat sosial, kemudian juga ada Yudhistira Hendra, dosen Sekolah Vokasi UGM, ada Bapak Agus Pambagio, pengamat kebijakan publik, dan juga ada Ibu Adita Irawati, jubir Kantor Komunikasi Kepresidenan yang sudah terhubung bersama kami melalui sambungan Zoom dan juga bersama kami di studio iNews. Sebelumnya kami mengucapkan selamat Lebaran, selamat Idul Fitri, Bapak, Ibu, mohon maaf lahir dan batin, minal aidin wal faizin. Ya. Baik, saya akan langsung menuju ke Ibu Adita. Bu Adita, kalau kita lihat pemudik tahun ini kan diprediksi lebih sepi ya Bu. Nah, angkanya ini turun 24%. Apa sih Bu faktor penyebab penurunan ini? Memang dari hasil survei yang dilakukan oleh pemerintah melalui Kementerian Perhubungan, ada 146 juta orang pemudik yang diprediksi akan melakukan perjalanan. Ini jumlah yang cukup besar ya sebenarnya, karena lebih dari 52% total populasi Indonesia ya, begitu. Jadi kalau bisa dibilang ya ini tidak menjadi sepi, tapi tetap akan ramai. Bahwasanya ada prediksi penurunan dibandingkan tahun lalu, ya tentu kita harus telusuri lebih banyak lagi ya faktor apa yang menyebabkan begitu. Karena kita tentu harus lebih tajam lagi nantinya untuk menganalisa terjadinya penurunan gitu ya. Tetapi kalau dilihat dari hasil survei Mbak, sebenarnya kita melihat ini angkanya pun masih cukup challenging ya, cukup menantang bagi pemerintah untuk melakukan berbagai persiapan begitu. Karena kalau kita lihat ternyata kendaraan pribadi ini tetap mendominasi ya, di samping tentu dengan transportasi umum yang lain. Dan oleh karena itu memang perlu tetap dilakukan persiapan untuk mengantisipasi agar masyarakat tetap dapat mudik dengan tenang begitu. Nah, di sisi lain sebenarnya pemerintah juga sudah memberikan berbagai insentif sebenarnya. Kalau diperhatikan ya, sejak awal Maret 2025, Pak Presiden itu sudah menginstruksikan semua kementerian untuk mempersiapkan baik di sisi hulu maupun di sisi hilir. Kalau persiapan transportasi ini kan di hilir ya. Di sisi hulu ini perlu sekali disiapkan, antara lain tadi ada beberapa diskon yang diberikan untuk tiket pesawat terbang, bahkan ini mungkin diskon yang paling besar selama kita lakukan mudik ini, bisa mencapai 12-16% ya, dengan adanya 6% pajak yang ditanggung oleh pemerintah begitu. Kemudian juga diskon tarif tol, ini juga cukup panjang periode diskonnya, ini sebenarnya juga menjadi bagian dari insentif. Di samping itu juga yang namanya bantuan sosial itu sudah diturunkan juga untuk masyarakat kelas menengah ke bawah ya. Yang ini sebenarnya juga menjadi bagian dari upaya pemerintah mendorong agar masyarakat juga tetap bisa melakukan perjalanan mudik dan juga tentunya melakukan konsumsi ya, konsumsi untuk bisa ikut mendorong pergerakan perekonomian begitu. Jadi sekali lagi ini kita harus melihat lebih dalam lagi ya, tapi kembali lagi bahwa berapapun jumlahnya, ini satu hal yang harus kita tangani bersama agar masyarakat tetap dapat mudik dengan tenang dan nyaman juga. Baik, Ibu, sejumlah mudik gratis ini kan ditiadakan begitu. Ini apakah dampak dari efisiensi, kemudian juga untuk mudik menggunakan motor ini di sejumlah titik juga sudah tidak ada. Ini sebetulnya seperti apa, Bu?
Ya, kalau kita lihat total dari tersedianya alokasi untuk mudik gratis, memang tidak hanya dilihat dari yang disediakan pemerintah saja. Bisa saja dari pemerintah, khususnya mungkin dari Kemenhub, ada penurunan. Namun demikian, berkolaborasi dengan BUMN, Mbak, itu total ada lebih dari 100.000 alokasi mudik gratis yang disiapkan oleh pemerintah bekerja sama dengan BUMN. Jadi sebenarnya masyarakat masih tetap dapat menikmati, dan mudik dengan motor gratis pun masih disiapkan oleh Dirjen Perkeretaapian bersama PT KAI dan juga bersama juga beberapa operator transportasi darat. Meskipun kereta motornya itu diangkut menggunakan moda truk ya, moda yang berbeda. Jadi sebenarnya masih ada, Mbak. Tentu pemerintah harus berkolaborasi karena tadi ya ada APBN yang mungkin tidak semuanya bisa digunakan, sehingga harus berkolaborasi dengan pihak pelaku usaha, dan kelihatan animonya masih baik, dimanfaatkan dengan baik juga, dan bahkan aplikasi untuk pendaftaran pun dibuatnya lebih terintegrasi, sehingga ini menghindari adanya seat atau tempat duduk yang tidak optimal penggunaannya karena pendaftarannya sudah terintegrasi. Jadi saya rasa ini satu hal yang tetap harus dilihat positif ya, masyarakat masih tetap bergerak itu dan dibantu juga oleh pihak korporasi, tidak melulu oleh pemerintah, dan animonya masih cukup baik seperti tahun-tahun sebelumnya. Baik, Bu Adita. Pak Agus Pambagio, bagaimana nih Pak melihat kebijakan pemerintah di masa mudik tahun ini? Ya, tentu kebijakannya agak dibuat terlambat sih ya. Biasanya 3 bulan itu sudah berjalan. Ini masih baru, mungkin karena pergantian kabinet. Tapi intinya saya baru kembali dari tadi malam, tengah malam sampai pagi di Merak, kemudian tadi di stasiun Senen, dan kemarin saya sempat di jalan tol. Itu memang lengang, artinya di Merak pun sudah dibuat kebijakan yang menurut saya itu membaik, yaitu truk dialihkan ke Pelabuhan Ciwandan milik Pelindo, kemudian ada BPJ, dan yang di Merak itu hanya kendaraan roda 4, roda 2 di Ciwandan. Tapi memang ada problem di situ, pengusaha kapal teriak semua karena sampai kemarin siang itu masih kosong. Nah, kemarin malam sudah ramai, tetapi memang tidak sepenuh biasanya. Dan yang lebih baik adalah bahwa Petruk itu yang urusan calo-calo untuk truk masuk ke kapal itu sudah berkurang jauh. Saya sudah pesan juga dari lama itu soal Petruk sama soal Ferizi, tiket masuk. Tiket masuk harus masuk itu tidak usah pakai jam-jam lagi, siapa yang datang dia beli dan bisa pakai multi kartu, tidak hanya dengan BRI. Itu sudah membaik di Merak, maka kepadatan ada tetapi tidak macet. Kan yang penting jalan, tidak boleh mandi. Jalan tol juga jalan, kemudian tadi stasiun Pasar Senen kelas ekonomi itu juga padat tetapi jalan. Ya, ini yang kosong sekarang Halim. Karena ada diskon itu mungkin, diskon yang sekarang yang menderita ini selain pengusaha kapal penyeberangan adalah pengusaha bandara. Dalam hal ini AP Angkasa Pura Indonesia, ada swastanya di situ, itu turun. Ya, hari ini puncak, saya kalau tidak salah, besok sudah mulai turun lagi. Penumpangnya juga tidak banyak karena problem ekonomi. Jadi memang ada lancar karena tadi dipanjangin kebijakan untuk working from anywhere itu, ya, kemudian juga THR sudah di-store dan disampaikan meskipun banyak yang tidak dapat karena bangkrut dan PHK, tapi dampaknya ini turun yang mudik. Baik, Pak Agus. Nah, bisa dibilang ini kan banyak pengusaha yang teriak karena pemudik jumlahnya ini menurun. Saya akan ke Pak Yudis Tira. Usai jeda, Pak Yudis, kita akan kembali usai jeda. Pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah di The Prime Show.